اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. Masih melanjutkan bab yang kemarin. Wa ammal ahaditsu, adapun beberapa hadis yang berkaitan mengenai bahayanya menyakiti orang soleh, fakatsiratun, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan itu katsiratun, banyak sekali. Minha, termasuk di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil babi qabla hadza, di dalam bab yang sebelum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man, barang siapa, ada yang memusuhi li untukku waliyan, seorang wali, faqad adzantuhu, maka aku mengumumkan untuk dia bil harbi, dengan peperangan. Maka aku menyatakan untuknya bil harbi, dengan peperangan. Ini hadis yang sangat-sangat penting kita fahami. Dan sangat-sangat penting bagaimana hal ini tidak terjadi kepada kita. Apa itu? Memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyakiti mereka. Menyakiti orang yang beriman biasa saja, itu sudah faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka dia ini telah memikul dosa yang sangat-sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang iman biasa. Kalau yang kita sakiti, kalau yang kita benci, yang kita musuhi ini orang iman yang istimewa, yaitu walinya Allah, maka resikonya bukan dosa lagi. Faqad adzantuhu bil harb, ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita renungi, resikonya memusuhi kekasih Allah. Ini resikonya adalah perang dengan Allah. Siapakah Allah itu? Allah adalah zat yang maha kuat. Adalah zat yang sangat pedih siksanya. Menyatakan perang dengan makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah untuk selamanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini adalah makhluk yang memang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang lahir ke dunia dalam keadaan la ta'lamuna syai'ah. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kita datang ke dunia dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Kita punya mata, yang memberi siapa? Kita punya telinga, yang memberi siapa? Mata, telinga, semua dari Allah.
Yang mengeluarkan kita ke dunia juga Allah. Makan rizki dari Allah. Dirawat oleh Allah. Dikasih ilmu oleh Allah. Semuanya dari Allah. Terus makhluk yang sekecil ini, sehina ini ditantang perang oleh zat yang menghidupi dia. Apa kira-kira orang seperti ini akan selamat? Apa kira-kira orang seperti ini akan aman-aman saja hidupnya? Apa kamu kira orang seperti ini akan bisa tersenyum lebar mulutnya untuk selamanya? Tidak akan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menyatakan perang, maka cara Allah untuk menghancurkan dia, cara Allah untuk menghinakan dia, cara Allah untuk membikin dia menderita, ada 1.000.000 bahkan lebih, tidak terbatas caranya. Ada yang orang gara-gara membenci orang-orang soleh, diseretkan rizkinya. Karena nantang perang sama Allah. Kalau itu sih masih ringan. Ada orang yang gara-gara membenci orang-orang soleh, keturunannya tidak ada seorang pun yang jadi orang soleh. Itu adalah satu hukuman yang sangat mengerikan. Ada orang yang gara-gara membenci orang soleh, man ini, ya, man adali waliyan, man ini orang Islam juga masuk di sini. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, ditantang perang oleh Allah. Man di sini orang Islam juga masuk. Ada orang yang mereka membenci orang soleh, maka akhirnya Allah hukum dia tidak bisa menahan nafsunya. Akhirnya dia melakukan satu keburukan yang sangat-sangat memalukan dia. Sehingga dia masih hidup di dunia, harga dirinya sudah meninggal dunia. Itu juga ada orang seperti itu. Yang cerita ayah saya seperti itu. Dan akibat yang paling mengerikan, akibat yang paling mengerikan bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Su'ul khatimah. Kalau cuma disiksa, diambil hartanya, anaknya menderita, dan lain sebagainya, nggak punya teman, ya itu kan masalah-masalah yang cuman dunia. Tetapi kalau orang itu su'ul khatimah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, dia bisa celaka selama-lamanya. Orang itu diantara penyebabnya su'ul khatimah yang sangat besar, memusuhi kekasih Allah. Kalau orang sudah memusuhi kekasih Allah, Allah nantang perang dengan dia, mengumumkan perang dengan dia. Kira-kira orang itu kalau memusuhi, ditantang perang oleh Allah, apakah Allah akan membiarkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah? Oh, tidak akan. Maka dari itu jangan sampai kita ini memusuhi, kita ini membenci wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Siapakah wali Allah itu? Siapakah wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini adalah wali Allah. Standar dasar orang itu dikatakan sebagai walinya Allah. Wali itu apa tuh wali? Al-waliyu lughatan al-qurbu wad-dunu. Wali itu secara bahasa artinya adalah dekat, itu namanya wali.
Maka orang tuh kalau dikatakan sebagai wali Allah, artinya dia dekat dengan Allah. Artinya dia punya hubungan khusus dengan Allah. Siapakah mereka? Secara garis besarnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Takwa ini levelnya bertingkat-tingkat. Ada takwa level pertama, yaitu dia berusaha mengerjakan semua perintah Allah dan berusaha meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan takwa level pertama. Nanti ketika seorang manusia meningkat lagi, nanti sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang mengganggu ketawajuhan dia dengan Allah. Sehingga orang-orang zaman dulu yang tingkatan walinya sudah sangat-sangat tinggi, itu mereka Masya Allah melihat sesuatu yang mengganggu dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tobatnya itu berhari-hari. Nah, inilah ketakwaan yang level yang sangat tinggi. Tapi standar umumnya wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, siapakah mereka? La ya'riful wali illal wali. Secara pastinya mereka itu siapa? Tidak ada yang tahu selain Allah. Secara pastinya tidak ada yang tahu selain Allah, ataupun tidak ada yang tahu kecuali sama-sama walinya. Oh Pak, saya tahu tuh, guru saya wali, berarti saya wali dong. Anda nggak tahu, Anda cuma nebak-nebak saja. Anda ngira-ngira saja, Anda katanya orang saja. Wali itu satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk memastikan nih pangkatnya opo itu, kalau enggak wali, enggak ada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang perlu kita perhatikan lagi. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan wali itu bentuknya bermacam-macam. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian aku mewariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada orang-orang yang aku pilih. Kalau Allah sudah memilih, berarti dia wali apa tidak? Wali. Bagaimanakah bentuknya wali yang dipilih oleh Allah? Yang pertama kali, faminhum zalimun li nafsihi, di antara wali-wali yang dipilih oleh Allah adalah wali-wali yang menzalimi diri dia dengan kadang-kadang dia kepleset dalam kemaksiatan. Wa minhum muqtasid, jenis yang kedua, dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi levelnya tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, level yang tertinggi adalah mereka orang-orang yang selalu mendahului urusan kebaikan. Jadi wali itu ada wali-wali yang mereka itu berbuat salah kepada Allah itu ada. Maka kita ini kalau melihat orang yang bermaksiat kepada Allah, jangan langsung ini orang jelek. Wah ini Pak santri nakal ini, oh ini nggak akan barokah, oh ini keturunannya 7 keturunan akan sesat semua. Anda siapa?
Apakah Anda wali sehingga Anda berhak menilai seorang manusia? Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina. Orang yang dipilih oleh Allah itu bukan orang yang mulai lahir sampai mati enggak pernah bermaksiat sama sekali, tidak. Al-ma'sumun humul anbiya. Orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, enggak mungkin maksiat sepanjang hidupnya mulai lahir sampai wafat. Itu hanya para nabi, para rasul. Tetapi kalau kekasih-kekasih Allah, mereka mungkin bermaksiat, mereka mungkin zalimul li nafsi, itu mungkin. Maka di dalam Al-Quran kalau kita baca di juz 4 itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga dijanjikan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Allah mengatakan orang takwa orang yang enggak pernah salah, tidak. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Termasuk orang takwa adalah orang yang ketika berbuat maksiat dia cepat taubat kepada Allah dan dia cepat minta maaf kepada Allah, ingat kepada Allah. Maksiat enggak? Maksiat enggak? Maksiat. Maka apa yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita berjumpa dengan manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah, jangan sekali-kali menganggap dia ini orang yang dijauhkan dari Allah. Jangan. Mungkin dia adalah seorang wali yang sedang dihukum oleh Allah, sehingga dia kepleset kepada kemaksiatan. Tetapi kemudian setelah itu ditolong oleh Allah untuk tobat, siapa yang tahu? Maka Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam khutbahnya beliau mengatakan, orang yang zalimul li nafsihi diampuni oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah dipilih oleh Allah, kalau salah diampuni oleh Allah. Yang sedengan dinaikkan derajatnya, yang sabiqum bil khairat paling depan. Jadi orang itu kalau sudah dipilih oleh Allah, sudah dipilih, namanya masuk dalam daftar wali. Itu kalau salah tetap salah. Bukan wali itu kalau salah terus enggak apa-apa, enggak ada. Salah tetap dosa, tapi diampuni oleh Allah. Maka kita hati-hati. Nanti ada anak yang suka alfa, kita caci dia. Oh, kamu itu orang yang kurang ajar, kamu itu orang sesat, kamu itu belum tentu. Mungkin dia wali. Tapi salah tetap salah. Bukan kalau wali salah itu enggak boleh dihukum, enggak. Salah tetap salah. Maka zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang yang meninggal dunia. Saking di mata masyarakat itu, di mata masyarakat dia itu adalah orang yang enggak ada harganya, orang yang rendah. Enggak ada yang mau nguburkan, malah dibuang di sampah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sama Nabi Musa, "Hai Musa, itu hambaku yang dibuang di sampah itu kamu urusi. Kamu mandikan, kamu sholati. Huwa waliyun min auliyai." Dia itu wali saya. Dia itu wali saya, Masya Allah. Maka sampai Nabi Musa diurus, dirawat, dimasukkan di dalam kubur, disolati, proses seperti sesuai agama pada zaman itu. Kemudian Nabi Musa ini datang kepada keluarganya. "Hei ibu, ini suami kamu, ini apa rahasianya? Semua orang menganggap dia ini orang jelek, orang ahli maksiat, penjahat kelas kakap." Nanti kalau seperti kita kan masih penjahat kelas nila paling. Penjahat kelas kakap. Tapi kok Allah menganggap dia wali, itu apa rahasianya? Maka ibunya tadi, istrinya mengatakan, "Wahai Nabi Musa, ini orang ini setiap pagi melek bangun itu, pokoknya matahari terbit, maksiat full sampai maghrib pokoknya. Tapi ketika dia maghrib itu nangis kepada Allah, tobat enggak karu-karuan sampai subuh." Wah, kalau gitu saya coba, Pak. Nek kebablasan bar ceritamu. Jangan dicoba. Itu ya bentuknya wali itu beda-beda gitu. Ini bukan berarti salah itu berarti benar, tidak, salah tetap salah. Tetapi ketika kita melihat orang salah, ini loh yang penting. Ketika kita ini melihat orang salah, jangan sembarangan.
Jangan kita mencaci dia, jangan kita menghina dia. Kalau menghukum sesuai syariat Islam, iya. Tapi kalau mencaci, membenci, merendahkan, jangan. Merendahkan, jangan. Karena apa? Yaitu tadi, mungkin mereka itu salah satu dari walinya Allah. Ada seorang sahabat itu, Masya Allah, sukanya guyon, menjengkelkan. Namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya yang suka bikin jengkel orang. Ada penjual madu, madunya diambil. Sini, tak bawa ke Rasulullah SAW. Dibawa ke Nabi, ya Rasulullah ini hadiah madu. Oh iya, Rasulullah senang kan. Nuaiman pergi, penjual madunya datang, ya Rasulullah belum dibayar. Nah beliau ini kadang-kadang minum khamar. Maka ketika dia dihukum, sahabat sebagian ada yang mencaci. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan jangan mencaci dia karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, jadi hati-hati Kang, hati-hati, jangan sembarangan pokoknya. Nanti kalau kita ini sembarangan membenci orang, ternyata dia wali masuk dalam hadis ini, wah bubar hidup kita. Karena ditantang perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah wali itu bukan nabi, mungkin maksiat. Mungkin maksiat, tapi jangan membenci mereka. Mungkin mereka salah, tapi jangan membenci mereka. Kalau kita membenci mereka, nanti kita masuk dalam hadis ini. Bahaya, 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 bahaya. Insyaallah ya. Maka dari itu, kalau kita ini jadi orang Islam, terus kita berjumpa dengan orang-orang soleh, maka kita ini belajar tutup mata. Tutup telinga kita dari segala kejelekan mereka. Kadang-kadang kita ini ketemu sama orang, kemudian dia itu cerita, guru kamu yang itu loh ahli agama yang katanya ini katanya. Sebetulnya dia itu bikin rusak umat saja. Sebetulnya dia itu cinta sama dunia sebetulnya. Kalau ada orang yang datang kepada kamu menjelek-jelekkan orang-orang soleh, membawa aib-aibnya orang soleh, ingatlah. Wali mungkin ada yang salah, tapi kalau Anda mengikuti omongan orang yang menyakitkan tadi, yang membuka aibnya tadi, ditantang perang oleh Allah. Sudah, kita tutup. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di antara doa beliau setiap hari, ya Allah, tutupilah aib-aib guruku dari saya. Karena orang itu kalau tahu aib, kadang-kadang tanpa terasa, timbul rasa benci, timbul rasa tidak senang, timbul rasa memusuhi. Timbul kehilangan adab dari diri kita. Akhirnya yang celaka siapa? Ya kita sendiri. Maka berhati-hatilah. Wali itu tidak ada yang tahu siapa dia. Maka jangan sembarangan menyentuh orang iman. Mungkin saja dia itu adalah salah satu dari wali-walinya Allah SWT. Apalagi di Al-Fatah ini wali-walinya banyak sekali. Wali-walinya banyak sekali. Wali Abdal juga ada di sini. Dan oleh ayah saya dulu diceritakan kalau wali abdalnya itu santri khidmatan. Jadi yang khusus nggak usah terlalu berharap lah. Salat